Shalom. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita pada pagi hari ini, saya mau bertanya, sesungguhnya yang lebih baik atau yang lebih bagus itu pemberani atau penakut? Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Pilihan Bapak Ibu, saya mau jadi seorang pemberani, saya mau menjadi seorang penakut. Yang mana yang Bapak Ibu pilih? Yang lebih bagus dan yang lebih baik. Dua hal ini menjadi pilihan. Kalau menjadi penakut, maka hidupnya tidak akan maju. Ketika dia mau melamar kerja, sudah dihantui dengan ketakutan. Tetapi menjadi seorang pemberani juga salah, kurang baik. Kenapa? Kalau seorang pemberani, dia akan cenderung melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Karena dia pemberani, dia nekat. Yang mana yang kita mau? Dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus bisa seimbang. Harus ada di dalam diri kita rasa takut dan memiliki jiwa pemberani. Bagaimana kita mendapatkan kedua hal itu? Hanya dengan iman kepada Kristuslah yang membuat kita menjadi seimbang dalam menghadapi kehidupan. Takut, kita akan memiliki kehati-hatian dalam segala hal. Berani, kita akan berani bertindak. Tidak akan menjadi pengecut, tetapi menjadi orang yang menikmati sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Saya undang kita membaca firman Tuhan. Berani. Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1 dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tapi orang yang benar merasa aman seperti singa muda. Maka tadi saya katakan, imanlah yang menjadi tonggak kehidupan kita. Sehingga kita boleh berani menghadapi situasi apapun. Ada banyak orang Kristen takut dan tidak berani membuka identitas dirinya sebagai anak Tuhan. Banyak orang Kristen takut, tidak berani membuka, mengikuti kehidupan sesungguhnya sebagai anak Allah. Malah kompromi dengan dosa, ikut arus dunia. Tetapi orang yang benar akan berani seperti singa muda. Seperti singa muda yang berani menghadapi kehidupan. Tidak menjadi pengecut, tidak menjadi penakut, apalagi dalam situasi, kondisi, keadaan hidup yang sekarang ini. Dibutuhkan keberanian bersama dengan iman kepada Kristus. Ada orang Kristen yang tidak berani walaupun di saat berdoa. Contoh hal, berdoa di restoran nih, nggak berani dia berdoa. Tidak berani menunjukkan jati dirinya, identitas dirinya sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen.
terlalu penakut untuk mengambil suatu keputusan di dalam suatu pekerjaan, mengikuti arus dunia. Ada banyak tawaran yang dilakukan oleh dunia kepada kita di mana kita berada saat ini. Tapi kita beranikah mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Sekalipun situasi, keadaan, kematian yang ada di depannya. Tapi dia berkata, tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membuka kisah Daniel. Dari seorang tokoh bernama Daniel. Daniel 6. Ayat 1 sampai dengan ke-10 kita baca. Ayat pertama. Berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang besar dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demikian didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas untuk masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah ini, Bapak, Ibu, Daniel adalah salah satu orang yang dijajah. Kenapa? Orang Yehuda pada waktu itu memberontak kepada Allah, kepada Tuhan. Lalu Allah menyerahkan Yehuda ini kepada apa? Ke Babel. Tempat di mana orang Israel dijajah. Lalu Darius mengatakan kepada penasehatnya, pilih orang-orang penjajah yang dijajah ini.
dari keturunan raja yang memiliki perawakan, yang memiliki kemampuan, keterampilan. Pilih dari antara mereka yang anak muda. Salah satunya adalah Daniel. Daniel hidup dalam keberanian oleh karena imannya kepada Kristus. Apa yang menjadi perenungan bagi kita? Ketika Daniel dipilih, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita termasuk salah satu yang terpilih dalam kepemimpinan, pejabat tertinggi, orang buangan. Kalau orang buangan berarti tidak dianggap. Tetapi Daniel menjadi salah satu pribadi yang luar biasa. Menjadi pejabat tinggi yang mewakili pejabat-pejabat yang sudah dibentuk. Di bawahnya 120 pejabat. Luar biasa. Rahasianya apa Bapak Ibu? Sehingga dia berani. Kalau kita lihat di dalam Daniel 1 Bapak Ibu, di mana di sana kita melihat di ayat 8. Ayat 8 dikatakan apa yang menjadi rahasianya Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak mau terbawa arus dunia. Dia tetap teguh kepada pendiriannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan Allah yang kusembah, maut sekalipun tetap aku sembah Dia. Dari tadi yang kita baca dalam kisah Daniel di pasal 6 tadi. Siapa yang tidak menyembah Tuanku Raja, maka akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang banyak orang Kristen, dia, Pak Pendeta, bantu saya dalam doa, supaya saya dapat bekerja. Tapi kitanya yang tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tadi dikatakan di sana bahwa ketika teman-temannya melihat pekerjaan Daniel, tidak ada yang fatal. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam dunia kerja kita berdoa. Pendeta dapatkan, berdoa. Akhirnya jemaahnya dapat pekerjaan. Tahu-tahu besok dipecat. Salah siapa? Apakah salah pendeta? Wah, pendeta kurang kuat doanya. Kitanya Bapak Ibu. Terkadang banyak jemaat menyalahkan pendeta, menyalahkan hamba Tuhan. Padahal kitanya dalam kerja kita, baru aja udah diterima kerja, baru aja keterima wawancara, kebuang. Kenapa? Tidak didapati oleh pemimpin kita adalah sesuatu excellent, sesuatu yang baik. Tidak kita tunjukkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Tapi lihat Daniel. Dia angkat jadi pemimpin tertinggi. Dia menunjukkan kinerjanya. Dia menunjukkan pribadinya sebagai anak Allah. Walaupun di tengah penjajahan. Walaupun di tengah tekanan yang begitu sulit. Tapi dia bekerja dengan maksimal. Melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari tokoh Daniel. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Daniel tidak menghitung-hitung. Tapi dia mengerjakan apanya. Sehingga rekan-rekannya sekarang banyak angkat telur dalam
dunia lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, wah banyak. Di dunia kerja ada banyak yang mencari muka, seakan-akan muka hilang. Tapi kita belajar dari Daniel sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan kita kerjakan. Tidak perlu kita angkat telur dalam bahasa gaulnya, ya. Tidak perlu kita cari-cari muka, wah supaya dilihat pimpinan. Enggak, cukup Tuhan yang mengetahui ketulusan hati kita. Seperti Daniel, teman-temannya melihat tidak kita dapati kesalahannya dia. Malah dia luar biasa, malah dia diangkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang perlu kita pahami. Terkadang kita menjadi orang Kristen hanya sebagai cap orang Kristen. Tetapi dalam dunia kehidupan kita, sering kita mengikuti arus dunia. Tidak memiliki ketetapan hati. Aku ini adalah anak Tuhan, maka aku akan bersikap sebagaimana anak Tuhan. Baik dalam dunia kerja, kita mau mengejar berkat. Salah kita. Harusnya berkat itu mengejar kita ketika kita melakukan seperti yang dilakukan Daniel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 3, apa yang dilakukan oleh mereka dijajah. Yang pertama, mereka dipilih menjadi pemimpin. Lalu apa yang dilakukan? Yang pertama, didikan. Mereka didoktrin, diberikan didikan, ajaran. Menurut apa? Mereka belajar bahasa Kasdim. 3 tahun lamanya mereka harus belajar tulisan bahasa Kasdim. Artinya apa? Mereka ingin membuat keempat ini tadi, salah satunya Daniel, menjadi orang-orang pribadi mengikuti pola hidup Babel yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi kita melihat Daniel, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Belajar oke. Yang kedua, di sana apa? Nama mereka diganti. Keempat nama ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam ayat itu ada dikatakan nama-nama mereka diganti. Itu adalah nama-nama dewa mereka. Berusaha mereka mau menguasai Daniel dan ketiga yang lainnya. Tapi mereka tetap. Yang lebih parah baru adalah makanan. Kenapa Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan. Bapak Ibu, makanan raja yang dimaksud di situ adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Sehingga Daniel berkata, aku tidak akan menajiskan. Dia memiliki ketetapan. Makanan yang sudah dipersembahkan. Lalu itu yang dihidangkan di meja raja untuk dimakan. Najis bagi Daniel. Maka dalam kehidupan kita, salah satu kalau di sekolah, yang Buddha udah tahu, kalau ada ujian praktek, mereka bawa makanan banyak. Udah disembahkan dulu. Saya nggak akan dibagi. Ini nggak boleh sama Pak Yadi. Dia najis, nggak boleh. Udah langsung tahu. Pak Yadi mau nggak? Oh terima kasih Bu. Hanya kata, oh terima kasih Bu. Karena saya tahu, jeruk kah, daging ayam kah, udah mereka persembahkan anak-anak. Mereka taruh. Tapi yang lainnya temannya dibagi. Di meja guru bagi. Meja saya, jangan. Di meja Pak Yadi jangan. Pak Yadi nggak mau itu. Kayak gitu-gitu. Dari situ kita mau nyatakan, saya tidak berkata, itu najis, enggak. Tapi kita harus berani mewartakan identitas kita sebagai anak Allah.
Saya hanya berkata, enggak Bu, makasih Bu. Ya sudah, maaf ya Pak ya dia. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Setiap ujian praktek, guru agama Buddha enggak akan pernah menaruh makanan di meja. Karena hasil makanan yang sudah dipersembahkan. Bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Maukah kita berketetapan tetap pada kebenaran Allah? Apakah kita mau mengikuti arus dunia? Sama halnya sekarang yang dihadapi oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama kehidupan kita di tengah dunia. Kita ditawarkan berbagai macam. Maukah kita kompromi dengan dosa? Maukah kita mengikuti arus dunia ini? Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan. Beranikah kita mengatakan hidupku adalah milik Kristus? Kebenaran yang kuterima adalah firman Allah. Itulah yang menjadi pegangan dalam hidupanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Bagaimana Daniel bisa berani? Karena dia seringkali memuji Allah. Menyembah Allah. Dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai dengan berkatalah Daniel ayat 20. Saya bacakan ayat 9. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Terpujilah Allah. Kunci rahasia Daniel bisa berani mengambil keputusan, menetapkan sesuatu karena dia memiliki relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Dikatakan tadi 3 kali sehari dia naik ke soto rumahnya. Artinya menunjukkan bahwa apa? Daniel itu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia membangun persekutuan. Sehingga rasa takut itu hilang. Sekalipun ancaman, sekalipun kematian, Daniel punya rahasia karena dia senantiasa setia memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebanyak berapa kalikah kita memuji, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita? Orang lain tidak perlu tahu, cukup Tuhan kita yang tahu. Hubungan kita yang utama kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kuat. Tadi lagu kita kan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindunganku, tempat pertolonganku. Kunci Daniel berani karena imannya kepada Kristus. Dia memuji, menyembah Tuhan. Tetap dia setia kepada Tuhan walaupun di tengah ancaman. Bagaimana tadi di ayat 7. Daniel diancam, dicari, didakwa. Dalam kehidupan kita pun, kalau kita melakukan yang benar, orang berusaha mencari celah. Ketika saya baca kisah Daniel ini, seperti kisah dalam hidupku. Masuk di Dudung 4, bagian kurikulum berkata, Pak Yadi, hati-hati lu akan disingkirkan. Karena kepala sekolahnya adalah kental banget, Muslim. Hati-hati disingkirkan. Pak, saya nggak perlu takut. Kalau Tuhan yang menaruh saya ke tempat ini, maka Tuhan yang akan beracara. Susah ngomong sama pendeta. Itu layak
karena istrinya baru muntah. Tapi dia hormat, karena saya sejabat. Hati-hatilah ya. Kenapa? Karena dia wakil, dia sering berkomunikasi dengan kepala sekolah. Yang diincar adalah diri saya mau dibuang. Dia mencari celah, lagi mencari celah. Mencari kesalahan pas sejabat. Oh gitu, tenang Pak. Terkadang kita tidak tahu di sekitar kita. Ketika saya baca ini, saya merenungkan. Wah ini kisah hidup saya. Saya mau dibuang. Tapi Tuhan yang membela. Sampai sekarang saya bisa lanjut. Saya dipanggil. Oh iya Bu. Datang guru yang lain berkata apa? Tenang Pak Yadi. Tetap aja pada pendirian. Oh gitu ya Pak? Iya. Guru matematika. Beliau udah almarhum. Gak usah menyerah. Maju terus. Maju. Orang gak ada kesalahan di mana mau didapati dia kesalahan? Muslim loh, orang Muslim nih loh. Kita di dalam dunia ini harus bijak. Harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana Daniel lakukan, dia tak pernah meninggalkan persekutuannya. Karena dia memiliki persekutuan, memuji Allah senantiasa dalam hidupnya, maka Tuhan pakai, Tuhan promosikan dia. Sampai usia 80 sekian, dalam kepemimpinan Darius, dia masih diberikan jabatan tertinggi. Bukan kita yang mau mencari muka supaya kita dipromosikan, tapi Tuhanlah yang mengangkat kita. Oleh sebab itu, yang utama adalah carilah Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhanlah yang beracara. Karena hidup kita miliknya Dia. Ancaman sekalipun, pemecatan sekalipun, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Dan dia melakukan hal itu. Mereka mencari celah, mencari kesalahan untuk menjerumuskan Daniel, untuk menjatuhkan Daniel, tapi tak didapati. Lalu disanjung-sanjunglah raja. Weh, rajaku Darius, hiduplah engkau seumur hidup. Wah, biasa para penjilat. Kan begitu manis. Oh gitu, iya. Buatlah titah. Siapa yang tidak menyembah Tuanku Raja, berikan hukuman. Kalau sudah raja membuat perintah, titah, raja tidak bisa mencabutnya lagi. Kalau ada yang melanggar. Ketika Daniel kedapatan, raja udah diam, melihat, sedih hatinya. Kunci Bapak Ibu, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memuji Tuhan? Lewat kesaksian hidup kita. Tunjukkan siapa jati diri kita. Kita harus berani. Jangan kita takut. Doa saat makan di warteg, di warung Padang, gak berani berdoa. Saya aja makan, doa saya. Lingkungan kiri kanan saya tuh duduk orang Muslim semua, doa saya. Kadang kalau dibaca doa, mau ke WC, saya bilang, lalu doanya doa WC. Kok kayak ditahu? Iya, mantan Muhammadiyah. Sekolahnya Muhammadiyah. Ini aja tahu. Coba Pak, itu coba tunjukin. Nih, maka mereka agak sungkan. Lalu mereka bertanya, kenapa Bapak enggak jadi orang Muslim? Nih, masa kita jadi Muslim? Udah tahu kebenaran kok. Bagaimana saya bisa berketetapan? Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun penderitaan. Dari Sumatera ke sini, menderita. Hanya istri saya yang tahu penderitaan. Kadang-kadang kue pun ada di tasku. Dalam pelayanan. Kenapa? Penderitaan. Hidup. Waktu pacaran kue. Kok ada kue? Iya, ini kehidupanku. Ku ambil dari pelayanan. Dikasih penderitaan. Ini Pak. Bawa itu ke kos. Menderita. Tapi tetap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak pernah ku tinggalkan. Ku lihat masa laluku suram. Maka ku
akan menata kehidupan bersama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kesetiaan kita kepada Kristuslah kunci utama untuk kita bisa kokoh berdiri. Apapun situasi, apapun masalah yang terjadi, sekalipun ancaman, kalau kita memiliki persekutuan, kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kasih anugerah Tuhan. Bagian yang kedua, apa rahasianya Daniel? Rahasia Daniel untuk menghadapi, memiliki keberanian, mengandalkan Tuhan yang sumber hikmat. Di dalam Yakobus mengatakan, jikalau kita kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Allah. Daniel percaya bahwa Tuhan itu sumber hikmat. Dikatakan tadi di Daniel 6, Daniel penuh roh. Ada tadi ya Bapak Ibu ya? Daniel penuh roh. Daniel dikuasai roh. Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Nih di ayat 3-nya. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, kuncinya adalah dia setia memuji Tuhan. Lalu apa? Karena dia setia memuji Tuhan, bergantung sepenuhnya, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan apa? Kasih sayang Darius kepada dia. Nanti dibaca Daniel 1 tadi itu. Daniel disayangi oleh Raja Darius. Karena apa? Karena persekutuannya. Karena dia mau memuji Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Hidupnya dipenuhi roh. Bagaimana kita hidup kita dipenuhi roh? Yaitu tadi. Sering-sering kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Beribadahlah kepada dia. Bukan kepada ilah lain. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, maka hidup kita akan Tuhan angkat. Tetapi kalau roh itu tidak ada, seperti Raja Saul. Ketika roh Allah tidak ada, apa yang terjadi terhadap Raja Saul? Kacau hidupnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari undang kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita. Memimpin kehidupan kita. Supaya hidup kita dipenuhi dengan roh Allah. Kalau sudah dipenuhi roh Allah, maka hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Tanpa kita harus melakukan sesuatu yang salah. Tapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Melayani ya melayani. Bekerja ya bekerja. Tidak ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Supaya apa? Tuhan mengangkat kita. Ketika kita mau diberikan tugas, percaya terima. Lalu kita minta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sebenarnya guru agama. Tapi berbagai mata pelajaran saya lahap. Jadi seakan-akan saya itu punya multi talent. Siswa nggak pernah mencela. Malah mereka apa? Bapak bukan guru agama. Bukan guru PJO kayaknya Bapak. Sampai tunjuk ijazah. Lu tanya tuh semua guru. TIK, dikasih TIK. Bapak bukan guru agama. Tapi Bapak lulusannya S1 TIK. Kenapa? Kita minta hikmah daripada Tuhan. Bukan asal kita bekerja. Ketika roh Tuhan ada pada kita, maka roh Tuhan itu memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita mengatasinya, sehingga orang diberkati, sehingga orang berkata, "Mak mungkin." Maka paling, kalau di dunia kerja paling marah banget saya kalau melihat teman-teman cari muka. Sok-sok baik, tapi kerjanya
Kebanyakan, bukan hanya di lembaga pendidikan, bukan hanya di lembaga negara, pemerintahan, tapi di lembaga swasta pun banyak. Supaya diangkat dia. Tapi kita tidak perlu melakukan hal itu. Yang kita perlukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Ketika roh Tuhan ada pada kita, maka hikmat dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Daniel melakukan hal itu, mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan dengan kekuatan yang daripada Allah. Bagaimana caranya? Dia memuji Tuhan. Ia beribadah, berdoa setiap saat. Dia tidak melakukan hal yang lain. Dia lakukan pekerjaannya sebagai pejabat tinggi. Sehingga teman-temannya tadi tidak mendapati sesuatu kesalahan. Hidup kita pun sama. Ada atau tidak ada bos, kerjakan aja. Kalau di sekolah, ada nggak ada kepala sekolah, kerjakan aja. Jangan ada kepala sekolah, wah. Kalau udah ada kepala sekolah di pemerintahan, di dunia pendidikan, wah, semua masuk. Pembiasaan itu, kalau ada kepala sekolah nggak ada kosong guru. Tapi kalau nggak ada kepala sekolah lagi rapat dinas, udah kosong kelas. 14 kelas kosong. Kecuali kelas Kristen. Kegiatan rohani. Adalah yang main HP, adalah yang main pencaksilat. Kenapa banyak? Bukan dunia pemerintahan, dunia swasta pun demikian. Kita itu sebagai anak-anak Allah. Sebagai gambaran diri Allah. Mari kita tunjukkan siapa kita. Jati diri kita. Jangan pernah takut. Bagaimana untuk dapat itu? Memuji Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Andalkan hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Daniel begitu semangat memuji Tuhan. Sekalipun badai menerpa hidupnya. Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan berdoa 3 kali sehari. Orang meyakini Daniel itu masuk ke dalam penghukuman. Tapi lihat, Daniel tidak menyerah. Daniel bergantung penuh kepada Allah. Di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 6 tadi. Bahwa mana sejak muda Daniel mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika ia bersama dengan bangsa di bawah pembuangan oleh Nebukadnezar pun, dia tetap setia kepada Tuhan. Menggantungkan dirinya. Iman. Ini arti daripada iman Bapak Ibu. Iman itu adalah bergantung sepenuhnya. Iman Daniel begitu kokoh. Dia menggantungkan dirinya kepada Allah yang sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber kehidupan. Dia tidak hanya separuh-separuh, tapi sepenuhnya menggantungkan diri. Kalau kami waktu di kampung, di pohon jambu batu, lutut, jambu batu. Ah itu kan kuat itu, kaki kita nih nyantol begini. Nah, kepala ke bawah. Kenapa? Kita percaya dahannya itu kuat menopang kita. Coba kalau kita di ranting yang rapuh, kita gantungan kepala ke bawah, bisa bocor. Karena dilihat, dia tahu kekuatan dahan itu, ranting itu, maka kita berani bergantung di situ. Sama halnya Daniel, percaya akan kuasa Tuhan, mampu memberikan kekuatan bagi dia. Sehingga dia menggantungkan dirinya kepada Allah, sumber kekuatan itu. Masa kita, apa bedanya kita dengan Daniel? Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama miliknya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap setia.
aku tetap memuji Engkau. Yang ketiga, percaya. Selain memuji Tuhan, menggantungkan diri kita kepada Tuhan, percaya sepenuh hati. Jangan seperti iman Petrus ketika dia sudah berjalan, sudah menikmati kasih anugerah Tuhan. Sudah berjalan di atas air yang ada ombaknya. Tapi ketika ada badai persoalan yang lebih besar lagi, dia takut. Imannya mulai melempem. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar dari Daniel. Tetap berpegang teguh kepada Allah. Yang merupakan sumber kekuatan. Yang memberikan jaminan kehidupan bagi setiap kita. Jangan pernah kita ragukan akan kuasa Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Dalam Daniel 6 itu, begitu kehidupan Daniel. Yang tadinya dia seorang jajahan, tapi seorang raja menyukai dia. Kasih sayang. Siapa yang mengerjakan itu? Karya Allah dalam kehidupannya. Kalau kita mau lebih lagi diangkat Tuhan, maka muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tetapkan hati. Daniel berani mengambil ketetapan. Saya tidak akan menajiskan. Sekalipun itu perintah seorang raja. Dia berkata, aku tidak akan pernah menajiskan diriku. Maukah kita berkata, sekalipun badai persoalan hidup di tengah dunia yang sekarang kuhadapi susah, aku tetap tidak akan ikut arus dunia. Aku tetap memandang Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, iman dan keberanian itu berjalan seimbang. Kalau iman yang memimpin hidup kita, maka kita memiliki keberanian sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi tema berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.